Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Si Plus Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Oke, selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sebelum menonton video ini, yang belum subscribe ya, yang baru gabung, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak di bawah, serta share juga video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi untuk teman-teman semua ya. Jadi di tutorial kali ini adalah tentang motor Vario karburator yang pertama keluar. Untuk basic motor ini, Vario karburator ini sama juga basicnya dengan Vario karburator edisi pengeluaran kedua. Oke, nah jadi di motor ini kerusakannya apabila dihidupkan motor ini ya, dihidupkan dalam keadaan langsam motor ini bisa jalan sendiri. Oke, motor ini bisa jalan sendiri. Kadang-kadang dia dalam keadaan hidup itu kalau nggak digas sedikit dia langsung mati, digas sedikit pun dia akan jalan ya teman-teman. Tapi akibatnya dia langsung mati sendiri. Jadi seperti itu untuk kendala pada motor ini. Jadi intinya ibaratkan motor bebek yang pakai kopling ya. Setelah itu dimasukkan gigi, dia langsung mati. Maunya dia jalan terus ya. Jadi kalau dilangsamkan saat parkir seperti ini, dia langsung mati karena dia mau jalan sendiri ya. Jadi seperti itu untuk kendala pada motor ini. Oke, kita akan coba untuk menghidupkan motor ini. Bagaimanakah? Kemarin saya sudah coba menghidupkannya ya teman-teman, tapi dia langsung mati karena dia mau jalan dalam keadaan langsam, dia mau jalan sendiri. Jadi seperti itu untuk kendalanya. Saya coba lagi. Oke teman-teman, ini sudah saya coba. Teman-teman bisa lihat sendiri. Saat saya hidupkan, ini tadi saya menghidupkan motor ini, saya pencet ya untuk kopling, untuk rem belakangnya supaya dia tidak jalan sendiri. Nah jadi kalau dilepas remnya tadi dia langsung jalan sendiri dalam keadaan langsam. Jadi di sini karena kerusakannya seperti ini, saya curiga di bagian bak spiti-nya mungkin ada permasalahan di dalamnya. Oke, kita cek langsung. Oke, di bagian baknya sudah terbuka ya. Sekilas kalau dilihat untuk di bagian di dalam bak spiti-nya ini tidak ada permasalahan sama sekali. Oke, tidak ada permasalahan sama sekali. Tapi motor ini apabila dia hidup dia langsung jalan, padahal itu di dalam keadaan langsam. Nah ini kan bisa berbahaya juga. Kalau di saat kita lagi langsam motornya, ini kalau tidak direm bakal jalan sendiri tanpa digas. Nah apabila langsamnya itu terlalu rendah, maka kalau dia saat hidup mau jalan sendiri dia akan mati sendiri motornya. Oke, karena kenapa? Karena posisinya di rem. Oke, nah di sini saya akan buka dulu di bagian kopling gandanya ya. Oke, ini kopling gandanya kita buka dulu di bagian kampasnya. Oke, saya akan perlihatkan dulu untuk kampas gandanya. Nah, ini belum saya buka ya, tapi di bagian kampasnya sudah ini. Nah, dia sudah seperti ini. Ternyata di bagian pernya lepas. Perkecilnya ya. Ini sudah lepas. Oke. Nah, ini. Nah, saya buka dulu.
Nah ini dia. Nah ini kampas gandanya. Biasanya kalau kampas ganda ini, kalau di bagian sini, ya di bagian sini, dia jarang sekali terlepas seperti ini. Nah kalau dia terlepas seperti ini, maka akibatnya di saat langsam, kampas ganda ini langsung bekerja. Oke, langsung bekerjanya bagaimana? Ini untuk teman-teman pemula mungkin belum paham juga. Jadi saat motor ini baru hidup, di saat langsam, kampas ganda ini langsung ngembang seperti ini. Karena kenapa? Karena di bagian pir yang kecilnya ini tidak nyantol lagi ke kampas ganda sini, antara sini dan sini. Oke. Nah kalau dia di saat langsam, maka posisi motor akan jalan sendiri. Karena kenapa? Karena di bagian kampas gandanya ini langsung bekerja menuju ke mangkoknya yang di sini. Oke, jadi kalau kampas ganda ini dalam posisi mengembang seperti ini tanpa ada penahan pir kecilnya yang di sini, maka mangkok ganda ini akan langsung diputar oleh kampas gandanya ini. Itu di saat langsam. Nah, biasanya kalau normalnya itu apabila motor ini hidup posisi langsam, maka di bagian kampas ganda ini dia belum bekerja. Nah kalau dia digas, maka kampas ganda ini langsung bekerja. Kalau dia digas, maka putarnya itu lebih kencang ya teman-teman. Maka di bagian kampas gandanya ini langsung mengembang seperti ini. Nah kalau dia sudah mengembang seperti ini, maka mangkok gandanya langsung bekerja dan memutar roda belakangnya. Oke. Nah itu kalau di posisi normalnya. Tapi kalau ini di posisi tidak normalnya. Kenapa dia di posisi tidak normalnya? Karena di bagian kampas gandanya ini itu pernya sudah terlepas. Jadi per ini bertujuan untuk menahan kampas gandanya ini supaya dia tidak mengembang di saat di posisi belum dibutuhkan untuk bekerja ya teman-teman di bagian kampas gandanya ini. Maka per inilah yang membuat kampas gandanya ini selalu menjepit seperti ini. Nah kalau per yang kecil ini dia tidak terpasang atau terlepas di kampas gandanya ini, maka kampas gandanya ini dia bekerja tidak menentu atau dia bekerja bebas ya teman-teman. Padahal dia belum dibutuhkan untuk bekerja, dia langsung bekerja sendiri. Nah jadi intinya ada di pirnya ini. Nah di sini saya akan buka dulu kenapa di bagian pirnya ini terlepas ya dari dudukan kampas gandanya. Nah saya buka dulu untuk kampas gandanya. Nah oke teman-teman, ini tutup pelindung di bagian kampas gandanya sudah saya buka. Ternyata yang membuat per yang kecil ini terlepas itu diakibatkan di bagian dudukan lubang yang santolan pernya ini sudah sobek ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ini. Nah ini untuk pernya, kalau dia sudah sobek seperti ini, maka per yang kecil ini langsung terlepas saja ya teman-teman. Oke. Nah ini juga mau sobek ini pada bagian lubangnya. Ini juga. Jadi ini sudah sobek semua di bagian lubang cantolan per yang kecilnya ini. Nah ini untuk solusinya, kalau seandainya teman-teman ada cara solusinya supaya tidak mengganti kampas ganda baru, teman-teman silahkan komen di bawah. Tapi di sini saya akan melakukan pergantian di bagian kampas gandanya. Padahal di kampas gandanya masih tebal ya. Tapi apa boleh buat, karena saya tidak ada solusinya hanya mengganti dengan barang yang baru. Oke, kalau teman-teman semua ada solusinya, silakan teman-teman komen di bawah. Nanti saya akan sharing ilmunya ya. Oke. Nah, saya buka dulu untuk kampas gandanya. Nah, ini dia. Sudah sobek semuanya ya. Oke. Nah, ini sebenarnya
kendala sobek untuk dudukan per kecilnya yang ada di kampas ganda ini sudah sering sekali terjadi pada motor Vario ya teman-teman. Tapi saya tidak tahu apakah ini kelemahan untuk motor Vario, apa ini memang tergantung barangnya. Tapi menurut saya mungkin tergantung barangnya juga ya. Kalau barangnya terlalu KW, maka di bagian dudukan per yang kecil yang ada di kampas gandanya ini itu gampang sobek seperti ini. Tapi saya juga tidak tahu juga, mungkin barang asli kalau seandainya teman-teman ingin pakai, di bagian lubangnya ini bisa sobek juga ya teman-teman, apabila untuk kerja motornya itu sudah di luar batas ya teman-teman. Nah, maka di bagian lubangnya ini dia akan gampang sobek juga apabila teman-teman memakai barang originalnya. Oke. Ini saya bersihkan dulu ya. Oke, ini sudah saya cuci ya di bagian dudukan kampas gandanya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman perhatikan dulu di bagian akrilik yang ada di sini ya. Nah, ini. Nah, jadi ini saya tukar. Ini saya tukar dengan barang yang second ya, tapi lumayan untuk pemakaian. Nah, kalau yang namanya itu dia sudah parah seperti ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini dia. Ini. Nah, ini untuk akriliknya ini yang hitam 3 ini itu saya ganti dengan barang yang second juga ya. Karena yang lamanya ini sudah seperti ini bentuknya. Oke, ini dia. Nah, saya ganti dengan barang yang second ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan barang yang second ini lebih bagus. Oke, ini dia. Nah, setelah itu untuk barang pergantinya saya memakai barang merek dari ini. Oke, ini dia. Nah, ini mereknya. Ini untuk kode barangnya. Kalau Vario lama atau Vario edisi pengeluaran yang kedua untuk karburator itu kodenya KPB. Oke. Kalau kodenya KBB berarti dia barang Vario karburator. Jadi seperti itu. Oke, ini barangnya. Jadi kalau untuk barang KW seperti merek yang saya pakai ini, itu dia sudah lengkap yang ada di dalamnya. Seperti ini, pirnya juga ada. Tapi kalau dia barang original, maka pir yang ada di dalam bungkusan kemasan kampas gandanya dia tidak terdapat pir di dalamnya ya. Nah, ini pisah lagi untuk membelinya. Tapi kalau untuk barang yang saya beli ini, KW yang saya beli ini terdapat pir yang ada di dalamnya. Sudah dikasih gratis atau bonus ya teman-teman. Oke, saya pasang dulu. Bro. Nah, oke teman-teman, jadi ini kampas gandanya sudah terpasang ya. Untuk memasang di bagian pirnya dan tutup pelindung kampas gandanya supaya dia tidak terlepas ya. Ini sudah selesai. Ini saya akan lanjut lagi untuk memasang ke pulinya ya. Dia kita pasang menuju pulinya.
Oke, ini kampas gandanya sudah terpasang semuanya ya. Nah, di sini sedikit saya bercerita untuk teman-teman semua ya. Nah, kalau ada garapan seperti ini atau ada pergantian di bagian kampas gandanya seperti ini, misalkan mengganti kampas ganda maupun pulinya. Nah, kalau teman-teman melakukan pembukaan pada mulnya seperti ini tidak bagus ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau muka baut seperti ini itu sangat gak enak dipandang ya teman-teman kalau terjadi seperti ini. Nah, usahakanlah teman-teman semua kalau ingin membuka kampas gandanya di rumah sendiri atau di bengkel, usahakan mempunyai kuncinya ya teman-teman. Kalau dia membukanya seperti ini kan nggak enak juga dipandang, apalagi si pemilik motornya kalau kelihatan sama dia pasti dia akan ngomel-ngomel sendiri ya di dalam hatinya kalau seperti ini untuk cara membuka pada bagian murnya ini. Oke? Nah, sedikit itu saja untuk bercerita. Oke, di sini saya akan lanjut lagi untuk memasang pada bagian pulinya. Oke, pemasangan pulinya ini sudah selesai. Saya akan lanjut untuk memasang bak spiti-nya ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini untuk pemasangan di bagian bak spiti-nya ini sudah selesai ya. Di sini saya akan coba untuk menghidupkannya dalam posisi langsam, apakah dia jalan sendiri atau dia sudah normal lagi. Biasanya kalau kampasnya sudah baru itu untuk tenaga yang dihasilkan sudah normal seperti biasanya ya teman-teman, kalau seandainya kampas gandanya itu baru. Oke, saya hidupkan dulu. Nah, ini motornya sudah hidup dalam keadaan langsam. Jadi dalam keadaan langsam ini motor tidak jalan sendiri ya, kecuali dia digas baru dia jalan. Nah, kalau sebelumnya itu dalam keadaan langsam seperti ini dia langsung jalan sendiri. Kalau direm maka akibatnya motor langsung mati. Jadi seperti itu untuk kerusakannya. Oke, saya gas dulu dikit-dikit ya. Oke teman-teman, ini motor sudah normal lagi. Jadi seperti itulah untuk kerusakan, dan yang saya ganti hanya di bagian kampas gandanya dan pirnya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk tutorial saya kali ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan mengerti untuk tata cara memperbaiki motor yang dalam keadaan langsam jalan sendiri. Seperti ibaratkan motor kopling ya teman-teman, dimasukkan gigi dia langsung mati, maunya jalan sendiri. Oke. Nah, untuk teman-teman semua yang belum paham mungkin tentang cara perbaikannya, silakan teman-teman komen di bawah, nanti saya akan jawab. Di sini mungkin tutorial saya kali ini sampai di sini saja. Yang baru nonton jangan lupa dukungannya terlebih dahulu, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.